wassalam, Nabi akhir zaman, Nabi yang sudah memberikan sentuhan peradaban, sentuhan kasih sayang, dan sentuhan moralitas bagi umat manusia. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Nah, dari mana mau dapat syafaat ya kan? Kalian tidak pernah bersolawat untuk beliau. Maka mau bulan puasa ini, Pak Jumanta ingatkan lagi, seringlah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti yang menyelamatkan dari dosa-dosa kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Pak Satriwan Salim, SPD MSI. SPD-nya ini dari UNJ, S2-nya ini dari UI. Alhamdulillah sudah berada di depan kita semuanya. Tepuk tangan buat beliau. Nanti beliau yang akan bercerita banyak tentang dirinya ya. Kalau saya sedikit aja, beliau ini yang pertama sedang berkarir di Lab School Jakarta. Yang berikutnya dia juga dosen di MKU Universitas Negeri Jakarta. Dan yang gak kalah menterengnya adalah aktivitas keorganisasiannya. Ya, banyak sekali aktivitas keorganisasiannya karena beliau termasuk orang yang senang berorganisasi. Ya, sama dengan anak-anak OSIS yang ada di depan, anak-anak Pak Jumanta yang senang berorganisasi. Langsung saja anak-anakku sekalian, Bapak mohon dan minta tolong kalian pada saat narasumber nanti memberikan materi, kalian dengarkan, kalian simak, kemudian kalian internalisasi ke dalam pikiran kalian apa yang disampaikan oleh narasumber. Insya Allah apa yang disampaikan narasumber akan menjadi manfaat buat kalian, baik sebagai pelajar maupun nanti saat kalian sudah bekerja nanti. Apabila mau ditanyakan nanti silakan tanyakan. Jelas ya? Bisa dimengerti? Deal ya? Oke, terima kasih semuanya. Langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada narasumber. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang mengatakan tak kenal maka lanjutannya ada yang sudah kenal lama tapi tidak sayang-sayang. Gitu ya. Nah, teman-teman, 40, saya Satriwan Salim. Teman-teman bisa googling nama saya. Saya di organisasi pendidikan namanya P2G. Jadi boleh googling Satriwan Salim P2G. Jadi cukup banyak saya berbicara tentang pendidikan. Baik, teman-teman, kita berbicara karakter. Kalau kita berbicara karakter, di antara yang paling penting nilai karakter adalah respect. Kalau masih ada yang berbicara, berarti tidak ada respect di antara kita. Bangsa kita ini sudah surplus ya orang-orang pintar, tapi kita defisit orang-orang berkarakter. Makanya negara kita masih belum banyak kemajuan, misalnya dalam konteks transparansi, gitu kan, korupsi, justru makin banyak korupsinya orang pintar. Jadi saya berharap yang ada di depan saya ini, kalau pintar itu bisa dikejar, kalau kata Bung Hatta begini, orang jujur, ya, jujur itu salah satu karakter yang paling sulit, gitu ya, yang paling sulit. Mencari orang pintar itu mudah, tetapi mencari orang yang jujur itu susah. Saking jujurnya Bung Hatta, dia itu wakil presiden satu-satunya yang miskin sampai dia meninggal. Ketika jenazahnya itu mau dikuburkan, keluarganya menemukan ada kertas sobekan koran di bawah tempat tidurnya dia, dan itu sobekan koran fotonya adalah foto sepatu Belly namanya, mungkin kamu tahu ya, Belly, kayak bukan wakil presiden. Itu karakter tuh. Jadi saya suka omongan kasino gitu ya, dia bilang orang kaya mah belagu, kayak duit bapaknya halal aja gitu kan. Nah, itu berbicara karakter. Jangan sampai kita, mohon maaf, sudahlah kita tidak mampu nih, kita miskin,
kemudian secara intelektual kita juga belum baik, gitu kan, kita juga tidak punya karakter. Kalau kita hilang mobil satu, teman-teman, itu hilang mobil satu. HP hilang berarti yang hilang adalah satu HP. Tapi kalau karakter hilang, kita kehilangan segala-galanya. Nah, kata seorang penyair, Shauki B, sesungguhnya kejayaan suatu bangsa itu tergantung kepada akhlak atau karakter bangsa tersebut. Jika perangai mereka hilang, ya, hilang akhlaknya, maka hilanglah atau jatuhlah bangsa itu. Maka tadi saya katakan, kita kehilangan satu mobil, yang hilang hanya satu mobil. Tetapi kalau kita kehilangan karakter, kita akan kehilangan segala-galanya. Nah, saya pengen tahu apakah kalian kenal dengan 3 orang ini yang kita selalu jadikan rujukan dalam karakter kebangsaan. Tiga-tiganya ya? Tiga-tiganya. Coba bawah, coba ke bawah, bawah terus. Nah, coba gedein. Kenal gak ini? Gedein. Itu tuh, iya. Kenal gak? Kamu mungkin gak kenal. Pura-pura lo kalau gak kenal. Coba kenal. Sini. Kamu. Yuk. Masa untuk nunjuk aja gak berani? Kalau anak muda hilang keberanian, berhenti jadi anak muda. Berani coba ke depan tunjuk itu siapa? Pura-pura nggak tahu, nggak mungkin. Ente kadang-kadang ente. Cewek-ceweknya, boleh. Oh, kan langsung begitu sih. Ayo. Yang tahu saya kasih duit. Yang tahu saya kasih duit. Yang ada di kantong saya berapa sebentar? Oh banyak. 10.000, 20.000, 30, 40, 50, mau? Ayo. Ayo. Kalau ini dong, separuh ini ya. Oke, salam. Yang sebelah kiri itu kurma, yang sebelah sini Roy, yang sini JJ, yang sini Bonge. Bonge, JJ, Roy, kurma. WR Supratman. Iya, Soekarno. Kasih kita tenang. Cluenya adalah, itu jawaban. Kita dalam satu forum jangan kita memperlihatkan. Kalau kita tidak tahu, disitulah berlaku kalau di Islam hadis. Kalau nggak bisa ngomongin benar, ya kan, diam kemas kan begitu. Jangan kita memperlihatkan kebodohan kita di depan orang. Kalau kita nggak tahu, mending kita diam daripada kita menjawab dengan jawaban yang asal. Masa Megawati? Anda ada perawat. Itu kan cowok, itu kan bapaknya di tengah. Masa Ganjar, itu kan foto lama. Baik. Yang kanan, yang pakai, yang agak, pakai rompi agak pendek. Cluenya adalah beliau mantan Perdana Menteri Indonesia. Beliau adalah orang yang masuk kelompok kaum muda. Banyak orang yang menggelari beliau yaitu Bung Kecil karena perawakannya kecil, Bung Kecil bernyali besar. Dia adalah salah seorang pahlawan nasional. Ayo. Dia diberikan gelar Bung Kecil bernyali besar. Siapa? Sultan Syahrir. Satu lagi, biar kamu dapat. Tenang, ini. Kok duitnya jatuh? Yang jenggot Sultan. Cluenya, tahu nggak itu orang? Nggak tahu kan? Saya kasih clue. Biar dia yang jawab. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang secara usia lebih tua daripada Bung Hatta, Sultan Syahrir, Soekarno. Beliau dengan ciri khasnya yaitu berkacamata tebal, lalu jenggotnya yang agak panjang. Suatu hari dalam persidangan rapat Sarekat Islam, kan Sarekat Islam ada dua ya, ada yang putih, ada yang nanti merah jadi PKI kan. Ada kelompok PKI, Semaun namanya,
dia menyindir orang ini. Ketika Semaun berpidato dalam rapat Sarekat Islam, dia bilang begini, tuan-tuan, binatang-binatang apa yang berjenggot? Langsung semua menjawab kambing. Bagaimana kambing itu bunyinya? Beng, beng. Beliau seorang pakar filsafat, dia ahli berlogika juga. Giliran beliau yang berpidato di depan rapat Sarekat Islam, kebetulan Semaun itu nggak ada jenggot, nggak ada kumis. Lalu pas dia berpidato, tuan-tuan, sebelum saya lanjutkan pidato saya di depan tuan-tuan semua, saya ingin bertanya kepada hadirin yang ada di sini. Binatang-binatang apa yang tidak ada kumis dan tidak ada jenggotnya? Sentak menjawab, anjing. Pintar kan cara menyindirnya? Itu orang dulu. Kurang ajar ente, bacok langsung gitu ya, nggak ada. Pakai logika dia disindir secara logis, lalu beliau juga menyindir secara logis juga. Inilah pahlawan nasional yang dari segi usia di angkatannya waktu itu dia yang paling tua, sehingga dia diberikan gelar The Grand Old Man, orang tua yang agung. Siapa dia? Kiai Haji Agus Salim, betul, tepuk tangan. Semuanya buat kamu, nggak tahu berapa, ambil. Makasih, baik. Balik ke yang tadi. Nah, lanjut. Baik teman-teman. Nah ini, teman-teman, saya ingin berbicara ini sedikit. Halo. Kita nggak lama-lama ya, cuma sejam aja. Jadi mohon diperhatikan. Karena diskusi kita pagi hari ini, saya yakin akan menentukan bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Kenapa? Kalian harus tahu, ini data ya. Ini saya berbicara di depan anak sekolahan nih. Ini data. Data menunjukkan bahwa anak-anak yang usianya muda, yang kemudian disebut dengan generasi Z, bahkan post Gen Z, itu jumlahnya mendominasi. Plus saya, angkatan milenial, ya, atau Y. Saya generasi Y, kamu di sini adalah generasi Z. Apa itu bedanya, Pak? Kalau generasi Z itu yang lahir, ya, yang lahir kira-kira rentang angka tahun 96, 97 sampai 2010. Itu Z, kamu di sini. Setelah 2010 itu post Gen Z atau generasi Alpha. Sedangkan saya, kenapa disebut generasi Y atau milenial? Karena Y itu lahir kira-kira rentang 80 sampai 95, 96, saya 80-an. Pak Jumanta agaknya juga 80-an awal beliau. Milenial. Berapa jumlahnya? Jumlah generasi milenial teman-teman dari 270-an juta penduduk Indonesia sensus 2020, 10,88% yang generasi Alpha, yang bayi, adik-adik kita, anak saya. Yang Gen Z kalian 28% kira-kira, milenial 25%. Jadi kalau kita hitung-hitung, bayangkan kalau generasi mudanya kualitasnya kagak ada, kreativitasnya nggak ada, karakternya juga nggak ada, ini negara mau diapain? Nggak usah kayak Ukraina deh, tahu-tahu Rusia pesawatnya nyerang tuh. Saya guru PKN ya, kita belajar tentang ancaman negara. Ini Ukraina lagi belajar tuh sekolah kayak gini, mungkin lagi seminar tuh guru-gurunya sama anak muridnya. Tahu-tahu ada rudal Amerika Serikat. Apa kata orang luar negeri mungkin, nggak usah ngancurin Indonesia pakai rudal, nggak usah. Biarkan saja generasi mudanya itu tidak memiliki kualitas sumber daya manusianya. Tuh. Gampang kok, ya kan? Gampang untuk menghancurkan sebuah negara. Tidak mesti pakai rudal seperti Rusia melakukan kepada Ukraina. Seperti Irak misalnya, Amerika menyerang Irak, itu kan pakai rudal tuh. Ya kan, Afghanistan juga seperti itu, Libya juga seperti itu, Suriah juga seperti itu. Nah, nggak usah repot-repot katanya gitu. Buat saja generasi bangsa Indonesia itu tidak memiliki kualitas. Bayangkan separuh penduduk kita adalah yang muda-muda, kalian dengan saya. Oh, jadi ketika saya berbicara dengan kalian, dengan anak muda, saya sedang memperbincangkan masa depan. Kalau saya berbicara dengan orang tua, saya sedang bercerita tentang kisah mereka di masa lalu. Mana yang dekat? Masa depan. Mana yang sudah jauh? Masa lalu. Tuh, berarti ketika saya berbicara dengan kamu, saya sedang berbicara tentang masa depan. Walaupun kamu tidak pernah dijanjikan masa depannya oleh pasangan kamu. Hanya pacaran aja gitu ya. Kita nggak usah begitu lah gitu. Nah, teman-teman, saya mau tanya lagi.
buat buku kayak baju mana, cuma lupa saya bawa tadi ya. Saya kasih duit lagi aja ya. Saya pengen tahu nomor 1 sampai nomor 8 itu kalian bikin lagi atas sama Indra. Dan kenapa 7 atau 8 orang ini kita diskusikan dalam diskusi karakter pada pagi hari ini? Apa korelasinya? Yo. Ya boleh maju. Pemimpin masa depan harus berbicara, berani berbicara di depan. Ayo, siapa yang tahu 6? Dari 7, kalau Soekarno-Hatta, saya ulang lagi enggak ya, Tan Malaka itu enggak. Yang bawah, siapa yang tahu dari 7 itu 6 aja? Enggak ada? 6? Enggak usah, ada. Ini, yang kelas ini kan mereka kelas 2, kamu kelas 2 kan? Oh, kelas 2, panitia ya? Jangan, mereka satu guru satu ilmu. Mereka aja. Yo. Maju, tepuk tangan untuk siapa ini? Tepuk tangan. Cepat. Greta yang memperkenalkan alat pemanas global, itu mikro open. Salah, duduk. Siapa? Apa? Memperkenalkan sistem globalisasi. Salah juga. Salah. Yo. Oke, baik. Siapa yang bisa? Ayo, saya kasih. Ini bukan rupiah lagi, benar ini ya. Kamu bisa langsung tukar nanti pembacaannya, saya kasih $5. Saya kemarin, ya Januari kemarin saya baru dari Harvard. 70 ya, 14.000 kali 5. Sekarang 15.000 kan ya, $1 ya. Ayo di sini. Siapa itu? Peneliti yang membahas isu-isu mengenai pemanasan global dari Swedia. Peneliti atau dia anak SMP waktu itu? Dia adalah, saya bantu sedikit, dia adalah anak SMP yang mengkampanyekan tentang pemanasan, isu-isu pemanasan global. SMP usianya, lebih tua MP daripada si Greta Thunberg. Oke, satu itu ya. Sekarang dia masih jadi aktivis. Yang kedua itu yang menciptakan Facebook. Oke, baik. Facebook, penemu Facebook, CEO Facebook, pemilik, betul. Yang ketiga itu yang mempunyai e-commerce Alibaba dari Tiongkok. Ada e-commerce terbesar di Tiongkok. E-commerce yang terbesar bahkan di dunia ya, Alibaba. Dari Cina ya, bukan dari Arab ya. Alibaba. Berikut, Agnes. Agnes Monica, penyanyi Indonesia yang terkenal di luar negeri. Betul. Bikin lagi, ngapain? Itu yang Ome TV. Apanya? Pemilik. Apanya yang Ome TV apa? Ini juga sering Ome TV nih kayaknya. Ini. Bukan. Konten. Bikin konten apa? Di Ome TV bisa 5 bahasa. Dia adalah orang yang menguasai 5 bahasa. Orang yang menguasai banyak bahasa asing, sebentar, termasuk Haji Agus Salim dan Tan Malaka. Haji Agus Salim mampu menguasai bahkan sampai 9 bahasa. Orang yang mampu menggunakan bahasa asing banyak, seperti Haji Agus Salim, lalu siapa Tan Malaka, dan Vicky Naki disebut apa? Polyglot. Oke.
Oke, dia polyglot. Bagus. Pacarnya sekarang boleh kan ya? Tadi Oke, bagus. Yang sebelumnya nggak jadi. Yang tan tuh belakangnya. Uzbekistan. Itu YouTubers Indonesia yang memiliki kalau nggak salah ya 30 juta subscriber. Indra Rudiansyah. Yang menciptakan vaksin AstraZeneca. Tepuk tangan untuk Masih ada nggak ya ini? Baik. Teman-teman, walaupun dari tadi kita mentertawakan 4 orang ini, saya termasuk yang tidak terlalu kaget atau justru yang pesimis. Saya di tengah-tengah. Maksud apa bagaimana Pak? 4 orang ini bagi saya mereka memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh orang banyak pada umumnya di usia itu. Pak, saya ngisi waktu itu di SMK berapa ya? Ini kan jelek Pak. Itu betul ya? Kelas 10 bilang ini kan jelek Pak. Ini kan negatif Pak karakternya Pak. Apa yang bisa diterusin dari 4 orang anak ini? Orang kan dia nggak sekolah Pak. Ya nggak? Mau dia nggak sekolah? Pertanyaan saya adalah, apa karakter baik yang bisa kita lihat dari 4 orang ini, meskipun di satu sisi dia tidak bersekolah seperti kita, tapi pasti ada setidaknya satu aja karakter baik yang dicontohkan oleh 4 orang ini. Apa kira-kira? Satu saja. Nggak usah saya kasih hadiah ya, dunia habis. Apa? Apa satu aja? Apa? Keberanian. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk dia. Oke, betul keberanian. Kalau yang melihatnya pesimis atau melihatnya nyinyir, berani untuk malu Pak. Iya, dia berani malu, makanya dapat duit. Oh. Di satu sisi bisa kita ambil ya karakter baik, yaitu apa? Mereka anak-anak yang kreatif. Mereka tidak bersekolah bukan karena mereka tidak mau, atau mungkin karena mereka mohon maaf secara akademik tidak mampu, intelektualnya rendah, tidak. Tetapi apa? Karena berarti ada tanggung jawab negara yang abai di situ. Oh, tapi kan yang kita sayangkan kemudian apa yang mereka lakukan menjadi monetisasi atau bahasa akademiknya nih dikapitalisasi kan oleh orang-orang tertentu tuh. Kamu tahu namanya ya, siapa? Pak Im dan seterusnya waktu itu kan. Nah, tapi dia juga kreatif ya. Tapi poin saya adalah 4 orang ini meskipun dia tidak bersekolah seperti kita, tetapi mereka adalah anak-anak yang berani dan kreatif. Jadi, teman-teman kalau ingin menjadi someone suatu hari atau sekarang pun, kalian harus berbeda dari orang pada umumnya. Gitu. Jangan seperti buih di lautan kita gitu kan ya, atau seperti pasir. Pasir jumlahnya banyak, di pantai kan diain sama kucing kan, dan injek-injek jumlah banyak. Tuh. Jadi kita harus punya keunggulan kompetitif yang membedakan kita dari orang-orang di sekitar kita. Baik. Nah itu si Indra. Tadi betul kamu tadi yang jawab ya, yang $5 itu Indra, betul. Dialah salah satu tim penemu vaksin AstraZeneca. Betul, orang Indonesia, Indra. Dia usia 20-an tahun, milenial juga. Ini adalah yang kanan siapa? Siapa? Dalam filmnya yang diperankan oleh, biasalah, kalau ya film-film pahlawan biasanya si siapa? Reza Rahadian. Ini kebetulan enggak. Ini yang memerankan Aryo Bayu. Dia adalah anak muda yang dididik oleh seorang guru yang hebat. Si guru yang hebat tadi jadi pahlawan nasional juga, dan si guru yang hebat ini punya murid hebat-hebat semua. Si guru tadi namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dia punya murid 4 diantaranya. Satu adalah Muso yang kemudian menjadi PKI. Yang kedua adalah Karto Suwiryo yang kemudian mendirikan negara Islam lalu dihukum mati. Dan yang ketiga adalah Soekarno Tompat Semaun. Ini adalah Soekarno muda, waktu dia usia kira-kira SMP. Ganteng ya? Ganteng, Soekarno muda. Jadi Soekarno itu belajar dari Haji Umar Said Cokro Aminoto yang diperankan oleh Reza Rahadian. Bahkan Soekarno dinikahkan oleh Haji Umar Said dengan anak kandungnya sendiri. Jadi istri pertama Bung Karno itu adalah anak kandung Haji Hos Cokro Aminoto. Siapa nama istri pertama Bung Karno? Siti
Aisyah. Istri Nabi. Bukan, Siti Aisyah. Siti Marmona, bukan. Ada yang tahu? Namanya Siti Utari. Siti Utari namanya. Waktu Bung Karno kuliah ke ITB, dia bawa Siti Utari, tapi Siti Utari masih kecil, masih di bawah kamu. Kamu mungkin 15, 16, dia masih 14, 13. Waktu itu kan orang-orang tua kan banyak meninggalkan anaknya muda. Akhirnya cerai. Siti Utari diantarkan kembali oleh Bung Karno ke Hosokro, ke Surabaya, lalu cerai baik-baik gitu ya, lalu Soekarno menikah lagi dengan istri kedua, ketiga, sampai ke 9 nanti. Siti Utari kemudian menikah dengan orang lain, lalu dia punya cicit kalau tidak salah, atau cucu cicit yang namanya Maya Estianti. Jadi Maya Estianti itu masih cucu dari Hosokro Abi atau dari neneknya Siti Utari yang pernah kawin dengan Bung Karno. Baik, teman-teman, inilah sosok-sosok anak muda yang di zamannya itu seperti Soekarno, dia punya mimpi, ya kan? Jadi saya rasa anak muda yang berkualitas lah, yang punya visi, yang punya misi lah, yang akan mengisi bangsa kita ke depan. Kita sudah gerah lah melihat, mohon maaf banget ya, di TV ternyata dia duitnya banyak, orang pajak gajinya nggak seperti gajinya, oke banyak, tapi kok sampai punya Rubicon, sampai betul kata kasino, saya ulangi lagi, orang kaya mah tengil, kayak duit bapaknya, halal aja tuh. Itu karakter teman-teman. Jadi, saya ulangi lagi, bangsa kita adalah bangsa yang surplus orang-orang pintar, tapi kita defisit orang-orang yang berkarakter. Lanjut. Nah, yang sebelah kanan, karena duit sudah saya pakai, tadi kasih door prize Pak Jumanta ke anak-anak tadi, kasih dolar bahkannya. Yang sebelah, tapi dolarnya udah habis. Yang sebelah kiri juga sosok yang bisa kita tiru keteladannya, karakternya. Kalau Bung Hatta tadi apa yang kita lihat? Dia tidak mampu membeli sepatu Benny sampai dia mati karena dia nggak punya uang wakil presiden. Kalau ini waktu dia menjadi menteri, bahkan perdana menteri, ternyata bajunya banyak tambalan-tambalan jasnya. Akhirnya PT-PT dan tuh pegawainya beliin si bapak ini jas. Siapa bapak ini? Dia mantan perdana menteri. Dia mantan pemimpin Partai Islam waktu itu. Ayo. Namanya ada yang tahu? Kata kuncinya M depannya. Masih Muhammad, betul. Apa? Mana yang ngomong? Mana? Nggak kelihatan. Siapa namanya yang di foto di depan? Dek. Tepuk tangan untuk dia. Jadi, para pemimpin kita dulu itu memimpin dengan karakter. Ya, makanya Haji Abu Salim ketika didatangi oleh anak-anak muda main ke rumahnya untuk berdiskusi masalah negara di Senen Tanah Tinggi, lalu para pemuda itu angkat caranya begini. Karena becek di Tanah Tinggi Senen, mungkin kalian juga punya rumah di situ. Apa yang dibilang oleh anak muda sampai di rumah Haji Abu Salim? Pak Haji, Anda kan menteri luar negeri, Anda kan menteri, Anda orang pemerintah, kenapa jalan ke rumah Anda itu jelek? Becek, kalau kata siapa? Becek, tidak ada ojek gitu ya. Dan di rumahnya itu juga bocor. Dan Haji Agus Salim adalah orang pertama yang menerapkan sistem homeschooling karena dia tidak pernah memasukkan anak-anaknya ke sekolah. Dia yang mengajar langsung anak-anaknya itu. Salah satu anaknya yang kemudian di tahun 1928 berani tampil ke depan ketika W.R. Supratman menggesek biolanya menyanyikan lagu bangsa. Gak ada yang tahu juga mungkin. Siapa anak Haji Agus Salim? Anak kecil SMP yang maju ke depan panggung lalu menjadi dirijen menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak SMP itu tahun 28. Anaknya Haji Agus Salim. Yang tahu? Dialah pertama yang menjadi dirijen. Siapa namanya? Doli Salim namanya, anak SMP. Haji Agus Salim itu dia bilang apa? Hei anak-anak muda, saya memang jadi orang pemerintahan, saya pejabat, tapi hidup saya seperti ini. Dari tadi bocor, saya tidak punya uang untuk membenarinya, gitu kan ya. Apa dia bilang dengan pakai bahasa Belanda kepada anak-anak muda tadi itu, yang artinya kira-kira adalah Leiden is legend, kata dia. Memimpin itu harus menderita.
Atau seorang pemimpin itu dia harus merasakan penderitaan rakyat. Itu yang dia katakan oleh Haji Agus Salim. Leiden is legend. Nah, jadi itu teman-teman, beberapa figur pahlawan nasional yang kita nilai mereka masih memiliki karakter yang bisa kita teladani. Yang sekarang rasa-rasanya itu sudah mulai hilang atau sudah mulai keropos gitu ya, sudah mulai habis gitu. Nah, yang sebelah kanan juga sama. Kalian sebelah kanan ini pasti kalian pernah baca novelnya. Beliau juga pahlawan. Film beliau diperankan oleh sampai 2022 saya kesana. Di Harvard mostly adalah, mohon maaf ya, bukan rasis, Chinese sama India yang kuliah di situ. Selain yang bule ya, ternyata negeri Vrindavan yang kalian atau kita sering hina-hina karena street foodnya yang jorok, pakai ketek masaknya gitu kan gini-gini, mampu menghasilkan ya kemampuan otak yang baik ternyata, kreativitas. Di Silicon Valley di Amerika Serikat itu yang jadi CEO kebanyakan India. Oh, berarti kan ada sesuatu yang bisa kita tiru dari India adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusianya. Nah itu yang kita tidak punya gitu ya, atau yang kita belum punya. Nah itu teman-teman di antara yang bisa sampaikan. Ada waktu sekitar 5 menit untuk diskusi dan jawab. Demikian dari saya. Alhamdulillah anaknya sepinggan. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang